Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Krisna Tori dari Manajemen Informatika kelas 3 akan sedikit membahas bagaimana cara untuk membuat secondary IP dan juga routing IP. Baik, di sini saya sudah memiliki Ubuntu server atau server yang sudah saya install, dan di sini juga saya sudah menginstal Apache untuk web servernya. Sebentar. Oke. Saya sudah menginstal Apache untuk web servernya. Pertama kita cek terlebih dahulu IP address-nya dengan cara mengetikkan IPA atau ifconfig. Semuanya bebas, jadi mau pakai yang mana aja. Jika sudah dicek maka IP akan keluar. Tuh, IP di sini ada 192.168.119.194/24. Nah, di sini di bagian IP-nya di scope global secondary NP0S3 itu sudah terbuat IP secondary-nya. Kenapa sudah terbuat? Karena saya sudah membuat IP secondary-nya. Bagaimana cara untuk mengedit IP atau menambahkan IP secondary IP? Ada dua cara. Pertama, kita ketikkan terlebih dahulu nano/etc netplan, kemudian folder tempat menyimpan IP, yaitu kalau Ubuntu 24 50 cloud init YAML, kalau Ubuntu 22 itu 00 cloud 00 cloud, seperti itu. Kita enter. Nah, di sini di bagian address ini, yang bagian pertama ini adalah IP primary atau IP utama, dan address yang kedua adalah IP secondary IP-nya, secondary IP. Jika kita ping seperti ini, ping 192.168, kita ping ping IP secondary, maka dia akan TTL atau bisa terhubung. Kita coba panggil di browser. Nah, ini saya menggunakan IP primary atau IP pertama. Itu bisa dipanggil web servernya. Apa yang terjadi jika saya memanggil secondary IP-nya? Dan tetap sama, dia masih bisa terpanggil. Ini secondary IP-nya, ini IP utamanya, yang ini secondary IP-nya. Bisa teman-teman lihat di sini, yang ini IP secondary dan yang ini IP utama. Hal ini bisa terjadi, web servernya bisa terpanggil karena saat di sini di bagian roots atau routing IP. Jadi peran dari routing IP ini adalah menghubungkan IP-IP yang telah kita buat, baik IP primary maupun secondary IP, agar bisa terakses ke internet. Di sini roots to ini adalah tujuannya. Kenapa di sini saya buat default? Karena default daripada Ubuntu server yang telah saya install ini adalah IP primary. Jadi dia mengambil default gateway yang dimiliki oleh IP primary atau defaultnya, IP-nya gitu. Kalau misalnya kita menghubungkan antara Ubuntu server dengan Mikrotik contohnya, itu defaultnya atau to-nya, tujuan dari routing IP-nya, maka untuk menghubungkan Mikrotik dengan Ubuntu server atau Ubuntu server dengan Mikrotik, di Ubuntu server di bagian ini netplan, di bagian netplan saat routing to, kita edit bagian to-nya itu diisi dengan IP address dari Mikrotik kita yang sudah kita setting. Dan via ini adalah gateway yang kita dapatkan. Kenapa di sini saya via-nya 192.168.119.1? Karena ini adalah gateway default daripada Ubuntu server saya. Kalau misalnya kasusnya kayak tadi, yaitu kita mencoba untuk menghubungkan antara Ubuntu server dengan Mikrotik, maka via-nya adalah gateway daripada Mikrotik tersebut. Jika root atau routing IP ini tidak kita buat, atau tidak kita buat atau tidak kita tambahkan ke ini setting netplan, maka yang terjadi adalah saat kita memanggil IP, baik itu secondary IP maupun primary IP, web server ini tidak akan keluar. Nanti yang keluar itu contohnya misalnya kayak gini. Oh, salah, dan terhubung dengan internet apa-apa. Contohnya dia ini not found, bukan seperti ini ya, dia not found contohnya dia not found. Kalau ini dia
terpanggil ini primary IP, yang ini secondary IP. Bisa teman-teman lihat, yang ini secondary IP, IP-nya berbeda. Kita refresh tuh, yang ini primary IP. Gimana kalau misalnya kita pengen manggil PHP mayatmu? Ya udah, pasti bisa. Install PHP, misalnya install PHP. Yes, mungkin ini akan sedikit memakan waktu karena kita tujuannya belum install PHP. Tujuan saya untuk menginstal PHP atau PHP MyAdmin ini untuk membuktikan apakah routing IP yang telah saya setting ini itu berhasil, apakah hanya di web server saja atau saat saya mencoba memanggil PHP MyAdmin itu juga bisa. Dan mungkin nanti ini akan saya skip sampai saya selesai menginstal PHP. Baik, kita lanjutkan karena tadi saat proses instalasi PHP MyAdmin itu tidak berjalan dengan lancar, maka mungkin saya tidak akan menginstal PHP untuk di video kali ini. Intinya, episode dari ini dibuat untuk membuat IP kedua atau IP cadangan untuk web server kita. Sedangkan routing IP ini kita lakukan agar IP yang awalnya tadi kan DHCP, IP Ubuntu server ini kan awalnya DHCP, lalu kita paksa untuk menjadi statis, di mana eh, status dari DHCP ke statis itu akan memutus yang namanya eh, akan memutus gateway dari jaringan yang kita dapatkan. Maka dari itu routing IP ini kita buat supaya IP yang kita buat atau IP yang kita statis ini agar bisa terhubung ke jaringan internet seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.